Suku Baduy. Suku ini merupakan masyarakat adat yang beretnis dari suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Suku Baduy juga dikenal dengan orang Kanekes atau orang Kanekes karena mereka lebih suka menyebut dirinya sesuai dengan nama wilayah mereka atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka seperti Urang Cibeo. Dan populasi orang Kanekes ini diperkirakan berjumlah hingga 26.000 orang. Suku Baduy ini terdiri dari dua macam, yaitu suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Yang menempati bagian utara Kanekes seperti daerah Kaduketuk itu adalah masyarakat Baduy luar, sementara di bagian selatan yang terletak di pedalaman hutan ditempati oleh masyarakat Baduy dalam. Halo guys, jadi sekarang kita udah berada di Baduy, yaitu di suku Baduy luar, tepatnya di Kampung Marengo. Wah, kira-kira kita bakal ngebahas apa nih ya? Penasaran gak? Yuk kita explore. Let's go. Ikuti terus ya. Jadi kali ini kita bakal ngebahas tradisi pemberian nama di suku Baduy. Konon katanya orang-orang Baduy ini hanya memiliki nama dengan satu suku kata. Wah, kira-kira bener gak ya? Langsung aja nih kita bakalan masuk ke dalam untuk menanyakannya kepada narasumber, yaitu salah satu masyarakat yang tinggal di Kampung Marengo, suku Baduy, tepatnya di Baduy luar. Jadi kali ini kita sedang berbicara dengan Ibi Asih, salah satu masyarakat yang ada di Kampung Marengo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa sih pemberian nama dalam suku Baduy itu hanya dengan satu suku kata nama aja. Nah, oke, boleh yang pertama. Bentar ya, Bi, izin bertanya. Iya, sebelumnya kenapa bisa dikasih hanya cukup satu kata aja? Iya, konon kan kita dengar katanya emang masyarakat Baduy ini katanya hanya memiliki nama dengan satu suku aja. Kayak seperti contoh Ibi ya, Ibi cuma punya nama Asih gitu. Apa emang bener, Bi? Iya, emang dari dulu nah. Oh, dari dulu. Untuk panjang-panjang. Tradisinya dari sini. Ada alasannya nggak? Tapi Ibi, mohon maaf kalau saya boleh tahu punya anak berapa? Ya, itu Ibi namain dengan nama siapa? Pertama anak Pertama, kedua Santi, ketiga Carma. oh Carma. Wah, berarti bener guys, cuma hanya dengan satu suku kata nama saja. Itu ada artinya tersendiri nggak, Bi? Nama-nama anaknya. Oh, enggak ada. Itu yang ngasih nama ibu atau ada? Itu ada. Oh, ada ininya. Menangnya 7 hari itu salametan. Jadi kasih namanya menang 7 hari itu. Oh, jadi Dukun. sebelum 7 hari dia belum ada nama. Belum. Oh, sama dukun beranaknya apa dukun apa? Dukun lain dukun beranak. Oh, beda. Sama kepala adat. Kepala adat. Oh, kepala adat. Jadi namanya itu dikasih sama kepala adat. Oh, bukan nama Bukan dari sama lain ibu sendiri. Lain. Oh, berarti dalam proses selama 7 hari itu ada tradisi yang dilakuin dulu nggak, Bi, untuk pemberian nama itu? Kayak ada upacara adatnya dulu untuk beri nama itu? Oh, enggak, Langsung berarti pemberian nama setelah 7 hari. Mungkin setelah 7 hari baru dikasih nama ada Salametan. syukuran. Oh, Nah, iya. syukuran. Biasanya kalau dikasih nama sama kepala adat itu bayar atau gimana, Bu? Berarti semua masyarakat di sini dikasih namanya dari kepala adat. Aya nu merengaran sorangan teh eta mati kolot mah. Iya, ada. Ayo memang etangit kami kita nuet anu santai ayam papanak. Yo dukun jangan ikutin papanak. Oh,
Artinya apa nih? Ya maksudnya ini apa namanya, nggak semuanya dikasih nama sama suku adat, tapi ada juga orang tuanya gitu, sama bapaknya. Tapi itu nggak berpengaruh sama gimana? Contoh anaknya si Bibi Santi itu dikasih nama Sama bapaknya, bukan karena nama. bapaknya pengen nama itu ya Bi ya. Sama Santi ya. Berarti nggak masalah ya? Nggak Bi? ada masalah, tapi ya dikasih sama orang. Jadi cukup sekian. Itu jadi penjelasannya kenapa sih nama di orang-orang di Baduy hanya memiliki satu suku nama saja. Mungkin karena biar lebih mudah Lebih singkat, juga, lebih nah, singkat ya lebih dipanggilnya, gampang jadi nggak ribet. Bener, gampang dihafal juga. Betul. Oke Debbie, makasih banyak atas waktunya. Oke teman-teman, mengenai salah satu tradisi Baduy yaitu proses pemberian nama. Dan kali ini kita bakal nyari tahu nih bagaimana sih proses pemberian nama di suku Baduy, tepatnya di Baduy Dalam. Dan saya sudah mewawancarai salah satu warga suku Baduy Dalam yaitu Kang Jali. Dan menurut Kang Jali, proses pemberian nama kepada sang anak biasanya nama anak membawa nama bapaknya. Nah, maksud di sini tuh seorang anak biasa dipanggil dengan nama bapaknya. Dan untuk pemberian nama kepada sang anak itu ketika sudah 7 hari setelah lahiran. Dan yang memberikan nama itu dukun beranak atau kepala adat. Dan biasanya nama anak-anak ini diambil dari nama-nama hari dan juga nama dari ayah dan ibunya. Nah, tetapi teman-teman, ketika pihak keluarga tidak setuju dengan nama yang diberikan oleh dukun beranak ataupun kepala adat, nah biasanya dilakukan proses penggantian nama. Nah, prosesnya itu dengan cara membuang sang anak di pojok rumah selama kurang lebih 10-15 menit. Kemudian diambil lagi oleh dukun beranak dan dibawa pulang ke rumahnya. Setelah itu dikembalikan lagi kepada pihak keluarga. Dan disitulah sang anak bisa dipanggil Pulung karena memang sudah diambil oleh dukun beranak. Jadi akhirnya sang anak itu bernama Pulung yang artinya diambil atau dibawa. Oke teman-teman, setelah proses pemberian nama biasanya diadakan selamatan atau syukuran. Dan biasanya pihak keluarga yang melahirkan harus memberikan makanan kepada suku adat dan juga dukun beranak. Di Baduy Dalam juga, ketika sang anak sudah menginjak usia 5 tahun, maka akan diadakan proses cukur rambut. Dan proses ini dilakukan di balai atau di rumah suku adat. Dan yang berhak mencukur anak-anak Baduy Dalam yaitu hanya suku adat saja. Dan biasanya proses cukur rambut ini diadakan syukuran besar-besaran yang dimana pihak keluarga mengundang semua orang desa. Di Baduy Dalam juga terdapat salah satu acara yaitu acara sunatan massal, di mana seorang anak ketika sudah menginjak usia 7 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan, wajib mengikuti acara sunatan massal ini. Dan biasanya untuk anak wanita dilakukan oleh juru hias, sedangkan untuk anak laki-laki dilakukan oleh tukang sunat atau tukang petong. Masyarakat suku Baduy masih sangat berpegang teguh terhadap adat istiadat leluhur. Mereka menjalankan peraturan leluhur dan menolak segala pengaruh dari luar suku mereka. Hingga dalam pemberian nama pun, mereka juga harus taat dengan apa yang telah diberikan oleh kepala suku adatnya. Pola penamaan masyarakat Baduy hanya menggunakan satu suku kata yang dimana memiliki filosofinya tersendiri. Dan nama orang tua yang diturunkan ke anaknya itu menunjukkan suatu bentuk perlindungan. Cukup sekian penjelasan dari kami mengenai tradisi pemberian nama yang ada di suku Baduy, yaitu hanya dengan memiliki satu suku kata nama. Nah, kalau teman-teman masih tertarik untuk mengenal tradisi lain yang ada di Baduy, boleh banget nih datang ke Baduy.